الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، قد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur memuji Allah. Allah telah memberikan taufik dan hidayah sehingga pada hari ini kita dapat memilih pilihan yang terbaik, yaitu salat Jumat. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita selalu beristiqamah di sisa-sisa waktu umur kita, supaya kita senantiasa memilih pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang merubah karakter manusia dari karakter jahiliyah sehingga menjadi orang yang berkarakter Islamiah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apabila seseorang yang tidak punya karakter dalam hidupnya, fakabbir arba'an liwafatihi, beritahukanlah kepadanya tentang 4 hal kematian. Wahai saudaraku, kamu dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan. Kenapa? Karena nasihat yang paling dahsyat adalah mengingat kematian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling cerdas di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat Syekh Hasan Basri menawarkan kepada kita. Dia mengatakan bahwa ya bena Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau adalah kumpulan hari-hari. Manusia ini adalah kumpulan waktu. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Bila mentari pagi tenggelam di ufuk sebelah barat, sebahagian hari milik kita telah pergi. Mungkin banyak hari-hari yang kita miliki. Ada 1000 hari, tinggal 1 bulan, tinggal 1 minggu, tinggal 3 hari, tinggal 1 hari, selesai sudah kehidupan kita di dunia ini. Maka bagaimana hari-hari yang kita miliki ini kita jadikan hari-hari yang indah, hari-hari yang berbalut dengan syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat menanyakan kepada Syekh, "Wahai Syekh Hasan Basri, saya punya sahib, dia kaya raya, mengumpulkan harta banyak sekali, ditumpuk harta banyak sekali." Ditanya oleh Syekh ini, "Hal jama'a lidzalika ayyam yunfiq fiha?" Apakah harta yang dikumpulkan banyak sekali itu juga hari-hari ikut dia kumpulkan? Hayata, tidak mungkin. Idzan ma jama'a syai'a. Kalau hari-hari tidak bisa kita kumpulkan, ngapain juga harta yang kita kumpulkan itu? Oh tungku nyola ta harta ki bancit menyohana tak petumpuk. Ki bancit menyohana tak kumpulkan harta lun le. Sumbangkan fisabilillah. Harta itu adalah salah satu media untuk menggapai kebahagiaan, kesenangan di yaumil mahsyar nantinya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau masuk syurga tertateh-tateh, lambat masuk syurga." "Limadza ya Rasulullah?" "Kenapa ya Rasulullah?" Karena hartaku." Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf dia sumbangkan banyak sekali hartanya, disumbangkan fisabilillah ke penduduk Madinah ketika itu. Kemudian Rasulullah pada suatu hari berjumpa lagi dengan Abdurrahman bin Auf. "Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau adalah masuk syurga tercepat." Kenapa? Gara-gara harta. Harta bisa memberikan kontribusi manfaat kepada orang banyak, maka akan cepat masuk syurga. Karena Rasulullah mengatakan, "Khairun nas yanfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kontribusi manfaat kepada orang lain. Seorang ulama, seorang abu, seorang tengku, seorang ustadz tidak manfaat ilmunya apabila tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang orang kaya raya tidak manfaat hartanya kecuali harta itu tidak bisa memberikan kontribusi manfaat kepada orang lain. Maka harta itu adalah sebuah media untuk menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 fase kehidupan di dunia ini. Berdasarkan surah Ar-Rum ayat 54, Allah mengatakan, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin." Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan lemah. Lemah ketika bayi, yang bisa kita menangis, gak bisa berjalan, gak bisa berbicara, gak bisa makan sendiri. Lemah, bayi lemah. Kemudian fase kedua, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian Allah menciptakan kita dalam keadaan kuat, gagah, bisa keliling dunia sesuai dengan kemampuan kita, bisa berlari. Kemudian fase ketiga, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah Allah menciptakan kita dalam keadaan kuat, maka kembali Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Lemah, syaibah, rambut sudah mulai satu-satu putih, separuhnya sudah putih, kadang-kadang semuanya sudah putih. Otot kita sudah mulai lemah, pikiran kita sudah mulai lemah. Kemudian apa selanjutnya? Raja'a ila jiwari rabbih. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disitulah nanti apa yang kita petik ketika kita akan mati
Disitulah sudah dinampakkan oleh Allah. Kematian itu sesuai dengan kebiasaan kita di dunia. Kalau kita baik, taat, maka kematian kita akan baik. Dinampakkan oleh Allah surganya Allah. Kalau kita buruk, jahat, maka juga seperti itu ketika sakratul maut dinampakkan oleh Allah. Maka hadis baginda Rasulullah dari Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah sudah diletakkan di ruang tengah, jenazah kita nanti diletakkan di ruang tengah. Manfaat anak yang saleh, dia mendoakan kita. Dari awal sakaratul maut dia tahu itu. Laqinu mautakum kalimah la ilaha illallah. Ajarkanlah ayahmu, ibumu dengan kalimah la ilaha illallah. Ketika sakaratul maut sudah didampingi oleh anak kita, anak yang kita kasih ke pesantren, kita memberikan asupan pendidikan Islam. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka anak yang saleh tahu dia akan mendampingi kita. Kemudian wahtamalahan nas awi rijalu ala a'naqihim, dibawa jenazah itu oleh laki-laki di atas pundaknya. Wa in kana salihatan faqalat, apabila jenazah itu jenazah orang yang saleh, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, cepatkan bawa aku, cepatkan bawa aku. Karena sudah dinampakkan ketika sakaratul maut, dinampakkan nikmat-nikmat surga kepadanya, dinampakkan pahala-pahala besar dari amal yang dilakukan di dunia ini. Dia ingin menggapai cepat-cepat, maka qaddimuni. Wa in kanat ghaira salihatin faqalat, apabila jenazah itu jenazah orang ahli maksiat, orang yang bangsat, faqalat, dia mengatakan ya wailaha, ya wailaha, celaka aku, celaka aku. Aina tadhhabuna biha, mau dibawa ke mana diriku ini? Maka malaikat maut ketika sakratul maut dipukul, akhriju anfusakum, dipukul-pukul punggungnya, akhriju anfusakum, gak mau keluar. Karena Allah sudah menampakkan ancaman neraka jahanam kepadanya. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan wal jins. Didengar keteriakan jenazah itu, didengar oleh seluruh makhluk di dunia ini, illal insan wal jins, kecuali manusia dan jin. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita muhasabah. Hasibu nafsakum, kata baginda Rasulullah, qabla an tuhasib. Ini namanya berhitung pada diri. Qabla an tuhasib, sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diberikan iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu haulaka dhahikan masruran. Ini substansi kehidupan, substansinya ini. Ketika anak Adam dilahirkan dari perut ibunya, dia dalam keadaan menangis.
wan nasu haulaka dhahikan masruran. Orang sekeliling tersenyum dan gembira. Ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masruran. Maka ketika kita hidup beramal yang baik, budi pekerti yang baik, sambung silaturahim, maka ketika kita akan meninggal dunia, orang lain yang menangis, kita akan tersenyum dan gembira. Inilah substansi kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita senantiasa beristiqamah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.